Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Latifah Rahmansari dengan NIM 1810101031. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Kali ini saya akan sedikit memaparkan tentang materi perkuliahan saya dengan tema perbedaan antara teori antropologi hukum dan teori sosiologi hukum. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah antropologi hukum. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas apa perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum, ada baiknya kita mengetahui apa itu antropologi hukum. Antropologi hukum adalah kajian antropologis terhadap makna sosial dan pentingnya hukum dengan menelaah bagaimana hukum dibuat, termasuk bagaimana konteks sosial pembuatan hukum tersebut, bagaimana hukum mempertahankan dan mengubah institusi sosial lainnya, dan bagaimana hukum membangun perilaku sosial. Secara umum, tema kajian antropologi hukum dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu fase yang pertama, fase evolusionisme, fase yang kedua, fase fungsionalisme, dan yang ketiga, fase pluralisme. Untuk memperdalam tema kajian antropologi hukum, dapat digunakan metode penelitian dan metode pendekatan dalam antropologi hukum. Untuk metode penelitian antropologi hukum, digunakan 3 metode. Yang pertama, metode ideologis. Metode ini dilakukan untuk penelitian penjajahan dengan mempelajari kaidah-kaidah hukum yang ideal, yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Penelitian ini memperoleh prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu metode deskriptif. Penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu studi kasus. Biasanya mempelajari tentang kasus-kasus perselisihan kelompok masyarakat, latar belakang kultur yang menyebabkannya, dan rencana solusi penyelesaiannya. Yang kedua, yaitu metode deskriptif. Penelitian ini bersifat penjajahan yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana hukum dalam kenyataannya dapat diterima dalam kehidupan masyarakat. Untuk yang ketiga, yaitu studi kasus. Biasanya mempelajari tentang kasus-kasus perselisihan kelompok masyarakat, latar belakang kultur yang menyebabkannya, dan rencana solusi penyelesaiannya. Selanjutnya adalah metode pendekatan dalam antropologi hukum. Dalam metode pendekatan, terdapat 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode historis, mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Perkembangan karakteristik budaya merupakan awal budaya masyarakat. Budaya hukum yaitu ide, gagasan, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Selanjutnya adalah metode deskriptif perilaku, yaitu menggambarkan perilaku manusia dan budaya hukumnya, termasuk melukiskan atau menggambarkan perilaku nyata jika mereka sedang berselisih atau bersengketa. Melihat sistem hukum yang mana yang digunakan, baik hukum adat maupun hukum negara. Metode yang terakhir adalah metode studi kasus, yang mempelajari kasus-kasus hukum dan penyelesaiannya yang berkembang dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir. Tema kajian yang berikutnya adalah peran. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peran. Suatu peranan paling tidak mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan merupakan suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat.
Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Untuk kajian yang berikutnya adalah mengenai status. Status atau kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain. Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisinya, dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya. Namun, untuk mempermudah dalam pengertiannya, maka dalam kedua istilah tersebut dapat dipergunakan dalam arti yang sama dan digambarkan dengan istilah kedudukan atau status saja. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan atau status, yaitu yang pertama, ascribed status, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan kedudukan ini diperoleh secara kelahiran. Yang kedua yaitu excited status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini bersifat terbuka bagi siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuannya. Kadang-kadang dibedakan lagi menjadi satu macam kedudukan, yaitu exchanged status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Status ini sering berhubungan erat dengan excited status, dalam arti bahwa suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Kajian yang keempat yaitu mengenai nilai. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang yang menganggap menolong memiliki nilai yang baik, sedangkan mencuri bernilai buruk. Woods mendefinisikan nilai sosial sebagai petunjuk umum yang telah berlangsung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Tema kajian yang kelima adalah norma. Norma dalam antropologi hukum adalah seluruh kaidah dan peraturan yang diterapkan melalui lingkungan sosialnya. Sanksi yang diterapkan oleh norma ini membedakan norma dengan produk sosial lainnya seperti budaya dan adat. Ada atau tidak adanya norma diperkirakan mempunyai dampak dan pengaruh atas bagaimana seseorang berperilaku. Dalam kehidupannya, manusia sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok, baik kelompok komunal maupun kelompok material. Dan kajian antropologi hukum yang terakhir adalah budaya. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari bahasa Latin color, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Setelah kita memahami tentang antropologi hukum dan kajian-kajiannya, selanjutnya kita akan membahas tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 disiplin ilmu. Yang pertama, filsafat hukum. Filsafat hukum berhubungan erat dengan konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme, yaitu hukum bersifat hierarkis. Artinya, hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih di atas derajatnya, di mana urutannya yaitu grand norm atau dasar sosial daripada hukum, konstitusi, undang-undang dan kebiasaan, dan putusan badan pengadilan.
Dalam filsafat hukum, terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum. Di antaranya yaitu mazhab sejarah, mazhab utility, aliran sosiologikal jurisprudence, dan aliran paradigmatikal legal realism. Disiplin ilmu yang mempengaruhi lahirnya sosiologi hukum yang selanjutnya adalah ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu yang mendukung ilmu sosiologi hukum, adalah ilmu yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial. Dan disiplin ilmu yang terakhir adalah sosiologi yang berorientasi di bidang hukum. Selanjutnya adalah konsep-konsep sosiologi hukum. Yang pertama, hukum berfungsi sebagai sarana sosial kontrol atau pengendalian sosial. Hukum sebagai sosial kontrol adalah kepastian hukum. Dalam artian, undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Fungsinya masalah pengintegrasian tampak menonjol dengan terjadinya perubahan-perubahan pada faktor tersebut di atas. Hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik-konflik serta kepincangan-kepincangan yang menimbulkan tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat, yang tujuannya tercipta suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya serta harta bendanya. Tentang konsep yang kedua adalah hukum yang berfungsi sebagai sarana social engineering. Merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif. Fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperatif tentang fungsi hukum. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya. Sebagai konsekuensi negara yang sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Dan konsep yang ketiga adalah wibawa hukum. Melemahnya wibawa hukum menurut Noto Hamijoyo diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum. Norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum. Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya. Pejabat-pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum negara. Adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum. Mengenai perbedaan antropologi hukum dan sosiologi hukum, selain yang tercantum di atas, disebutkan kekurangan antropologi hukum dan sosiologi hukum. Untuk antropologi hukum, terletak pada ketidakseragaman hukum dan proses penyelesaian masalah, karena berdasarkan latar belakang dan kebudayaan dari hukum itu sendiri. Sedangkan sosiologi hukum hanya sebatas mengkaji hubungan timbal balik antara individu dengan gejala sosial, akan tetapi tidak mengkaji faktor yang menyebabkan penyimpangan dari hukum itu sendiri. Untuk perbedaan kelebihan antara antropologi hukum dan sosiologi hukum adalah melalui kajian antropologi, maka hukum dapat diketahui latar belakang kebudayaannya. Pada sosiologi hukum, objek yang dikaji benar-benar sesuai dengan kenyataan dan tidak bersifat spekulatif.
Sedangkan perbedaan pada prosesnya, antropologi awalnya menemukan dahulu faktanya, kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan budaya hukum, lalu dibuat konstruksi hukumnya, dan terakhir dianalisis untuk ditemukan maknanya yang merupakan ciri-ciri khusus sebagai penjabaran dari jalinan nilai budaya. Sedangkan proses dari sosiologi hukum awalnya ditemukan fakta, yang kemudian dipilah-pilah mana yang merupakan kenyataan hukum, lalu dibuat konstruksi hukumnya. Selanjutnya dianalisis dengan perundang-undangan, kaidah hukumnya, dan yang terakhir disimpulkan. Sedangkan perbedaan dari subjeknya, antropologi hukum lebih menekankan pada masyarakat sederhana, sedangkan sosiologi hukum lebih mendalami dari masyarakat modern. Demikianlah pemaparan singkat saya tentang perbedaan teori antropologi hukum dan teori sosiologi hukum. Semoga bermanfaat. Saya Umi Latifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.